Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kristanto, seni berjanji ya. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun sehingga kita masih bisa bertatap mata lewat video ya, bertegur sapa lewat video meskipun cuma di media sosial. Mudah-mudahan teman-temannya semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun ya, tanpa terkecuali. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah mendukung, mensupport channel saya sampai sedemikian rupa. Terima kasih. Oke Lur, di hari ini saya mau unboxing lagi ya sebuah paketan dari 88. Kita nanti buka sama-sama isinya apa dan kita kupas tuntas ya, kupas semuanya apa saja isinya dan juga apa ya, jenisnya seperti apa, nanti kita kupas total ya. Untuk yang sudah inden, saya minta waktunya lagi karena banyak ya, banyak unit-unit yang ada di rumah ini, masih ada di dalam ini yang nunggu, dan saya selesaikan satu persatu ya, karena saya nggak mau apa ya, minta bantuan sama orang lain ataupun yang lain, karena kita di sini bicara soal settingan dan kualitas ya. Ketika nanti saya upayakan ke orang lain, takutnya nanti nggak maksimal dan nggak sesuai, nanti komplainnya tetap ke saya dan sejenisnya. Oke ya, kita buka ya sama-sama. Kita buka sama-sama. Bukanya dari mana nih? Sini mungkin. Dari Wolu-Wolu. Wah, dari Wolu-Wolu. Wah, sampah ya. Seperti biasa sampahnya berserakan di sini. Wah, sampah ini. Paketan apa ini? Ada kok bisa bikin dimasukin? Jangan masuk belas. Kuntul. Aduh, kacau. Kita buang sampahnya. Wah, ini sampah dulu sebentar Mas Bro. Ini sampah juga harus dibuang. Sampah dibuang. Bikin semak ya. Bungal NBL double plenum ya. Sorry, plenum bawah. Ini punyanya Mas siapa ya? Mas Suding kalau enggak salah, temannya Mas Suding ini. Nanti saya kirim lagi ke Jawa untuk membuat malpopor ya. Karena Mas Suding ini speknya ini pakai tabung Taiwan, larasnya pakai Alpha Barrel alur 6 ya. Karena yang alur 12 kemarin stoknya udah habis dan harganya juga setinggi langit sekarang ya. Untuk Alpha Barrel lumayan harganya. Aduh, pusing juga ya. Kebanyakan orang Indonesia yang mereview laras tersebut, sehingga laras tersebut laris di pasaran ya. Yang menguntungkan ya penjual ataupun dari importir ya pastinya ya. Oke, kita langsung bahas tentang chamber ini ya. Ini kelebihannya banyak banget Mas Bro, kelebihannya banyak ya. Tuh, sebentar tak buka dulu ini. Ini harusnya kalau pakai ini bisa dibuka, ini harusnya. Kalau nggak bisa ya berarti zong. Bentar tak ambilkan dulu ya untuk penguncinya ini. Sok, kunci sok itu Mas Bro. Saya nggak pernah pakai kunci anu sih. Mana kunci soknya? Waduh. Nggak ada. Nggak tahu di Allah kabar. Nggak tahu Mas Bro di mana saya naruhnya. Lupa naruh di mana kunci soknya. Waduh. Pakai kunci Inggris saja lah ya. Nggak tahu, harusnya pakai kunci sok ini harusnya. Kita buka semuanya, kita kupas tuntas ya. Mudah-mudahan tidak muter semuanya. Oh, aman. Biasanya yang terjadi itu
ininya ikut muter, manonya ya. Biasanya manonya ikut muter kalau masih pohon standar. Saya perkecil dulu ya, nggak usah, wis cukup. Ini kalau bawaan standar ya Mas Bro, kita bawaan standar. Jadi saya jelaskan, kemarin banyak yang tanya sama saya inbox, WA ataupun via telepon ya. Ini via telepon dan juga banyak lah. Ini adapter magazin yang untuk 15 mili. Jadi saya jelaskan ya, saya jelaskan sedikit untuk chamber ini. Chamber ini saya pastikan mampu dan sangat rekomendasi untuk main small dan big game. Kenapa saya katakan small dan big game? Ketika sampai untuk produk 88 NBL 18 untuk small game ataupun buruan kecil, ini ruang ledak sudah gede ya. Ini ditambah Plenum XL, terus sistemnya ini cantik banget ya. Ini yang untuk semi pun sudah sangat mampu. Kalau saya untuk semi biasanya langkah hammer saya paling pakai 8 sampai 7 mili ya. 8-7 mili untuk langkah hammernya. Jadi pendek, begini aja sudah kunci ya. Nah, gini aja sudah ngeklik dia biasanya. Kalau saya yang pakai 8 mili. Terus kalau untuk standar ini, waduh saya belum ngecek lagi ya. Kita pasang lagi, cek standar ya. Untuk langkah hammer standar kita ngecek. Ini langkah hammernya berapa mili. Standarnya biasanya sih antara 16 sampai 15. Caranya ngukur langkah hammer mudah Mas Bro. Sampai ukur ambil as tengahnya ini, sama di sini nanti dia mentoknya di mana, dan kita ngambil asnya ya, as tengah. Contoh kita bikin ya. Kita pakai Sigmat dulu. Oke. Perkiraan segini lah ya. Kita ambil as tengah. Kita kunci ke belakang. Oh, kebanyakan, berarti sekitar 17 ini. Kembalikan lagi, ambil as tengah ya, tepat 17 mili kurang lebihnya. 17 mili langkah hammer standar kurang lebih ya, 17 mili langkah hammernya. Terus efeknya kalau langkah hammer panjang, kekurangannya ini ataupun yang ketika saya kurang suka ini, langkah hammer panjang dia recoil terlalu keras, terasa banget ya, kan panjang. Nah, panjang dia jadi recoil terasa, dia dihentakan di bahu, dia terasa. Ketika kita nembak buruan cara-cara 50 ataupun yang lain, biasanya dia ketika senapan ada recoil ataupun gerak begini ya kan ke atas, dia buruannya kadang-kadang tidak kena. Nah, rata-rata yang demikian nanti konsumen ataupun si jokinya nyalain senapan, padahal memang dari senapan ini memang sudah recoilnya terasa gede ya. Itu kekurangannya. Cuman kelebihan dari langkah hammer panjang ini, kelebihannya salah satunya untuk menaikkan power itu signifikan banget. Ya, signifikan banget. Langkah hammer panjang ini signifikan banget. Kenapa? Contoh logika begini Mas Bro. Gini ya. Sampean ini paku katakan ya. Kalau mungkin ada yang belum paham. Ini paku. Ini begini ya. Kita kalau langkah panjang kan dia langsung, nah ya, langsung masuk dia. Ini logikanya. Kita paku ke kayu ataupun yang lain, kalau langkah hammernya panjang, dia langsung masuknya langsung dalam. Ini logika yang pertama. Tapi kalau seandainya dia langkah hammernya pendek, paling begini aja nah. Untuk cari power yang lain kan susah. Ya. Ini kelebihannya. Cuman ini tidak terasa, meskipun dia kecil, tapi dia terus masuk. Nah, ya paham ya, logikanya begitu. Kalau langkah hammer panjang dia cepat mukulnya, laju, terus power yang dihasilkan tetap gede. Ibarat kata numbuk, dia akan anginnya langsung spontan naik ke atas gitu loh ya. Itu logika yang pertama. Kalau yang kedua, kalau langkah hammer pendek dia kecil tapi terus masuk dia. Nah, kalau pakai langkah hammer pendek tinggal kombinasi per valve ya. Tinggal kombinasi per valve-nya ini nanti pakai per seperti apa, itu saya nggak bisa ngomong karena settingan orang itu beda-beda, caranya orang itu beda-beda, sistemnya orang itu beda-beda ya. Jadi itu sampean yang ngatur lah untuk masalah itu ya. Tapi kalau saya ini punyanya Mas Cuding ini kan
minta cuma hanya main di 15 grain ya, 15 grain. Ini contohnya ya, ini contoh mimis 15 grain untuk slug pakai alpha barrel, panjangnya juga utuh. Jadi saya nggak perlu pakai langkah hammer panjang sampai 18 ini, nggak perlu. Saya pakai paling langkah hammer ya itu tadi antara 8 sampai 9 itu sudah panjang saya rasa dan cukup. Nanti tinggal saya atur lagi untuk kombinasi per valve-nya dan juga valve-nya tadi ya. Kita buka valve-nya sama per valve-nya yang standar, masih standar. Saya nggak mengatakan ini jelek. Cuman ibarat kata orang, kan selera orang beda-beda. Caranya orang itu beda-beda untuk merakit. Ya, saya tidak mengatakan ini jelek ataupun kurang bagus. Secara total enggak. Cuman kan banyak cara untuk menuju Roma gitu. Nah, bahasanya begitu Mas Bro ya. Kalau ada yang kurang paham silahkan telepon saya, nanti saya jelaskan. Tapi kalau minta ukuran detail saya nggak bisa, karena memang caranya orang itu beda-beda. Yang saya takutkan ketika nanti teman sudah minta saran sama saya, sudah saya kasih tahu semuanya total, tapi masih belum ketemu. Nanti ujungnya sampai nyalain saya, dikiranya saya hoak, ataupun tidak konsisten dengan jawabannya ya. Padahal itu memang nggak bisa apa ya namanya, nggak bisa jadi acuan gitu. Nah, karena kita feeling dan rasa itu beda-beda setiap orangnya. Jadi mungkin cukup jelas ya untuk masalah itu ya. Kita buka untuk valve standar ya. Standar 88 ini saya ganti. Pasti saya ganti. Ini valve-nya per valve saya ganti. Untuk per valve saya ganti, untuk valve saya rubah. Ya, saya rubah, asnya ini saya ganti, ini saya rubah. Ya, valve-nya saya rubah, itu pasti. Kalau yang custom sama saya, kalau enggak ya bebas. Kalau bawaan standar, valve-nya dia pipih ya, atau tirusnya sedikit ya. Nah ya kelihatan jelas ya, tirusnya sedikit ya, agak tirus sedikit. Kalau dia pipih begini, enggak nutup dia di penampang valve-nya, pasti enggak nutup, karena penampang valve-nya dia agak cekung begini dia modelnya. Sorry, cekungnya begini dia. Nah, cekungnya modelnya begini, agak begini dia. Penampang valve tapi enggak banyak. Makanya dibuatlah untuk penampang yang demikian gitu loh Mas Bro. Dia biar supaya nutup di penampang valve-nya presisi. Untuk kombinasi per biasanya saya gunakan sih per Misumi bulat ya, antara WM, WL, WT, WB, dan WH. Antara itu tergantung si konsumen mintanya seperti apa speknya dari awal. Itu begitu. Kalau yang ini keras Mas Bro, keras. Ini aja sebetulnya sudah cukup. Cuman kan selera orang beda-beda. Ini sudah cukup, ini cukup keras. Kalau perbandingannya ini seperti seri WH ya, kalau untuk Misumi bulat. Ini kerucut, sudah sering saya bahas ya, untuk valve dari 88 kerucut, diameter 9 mili, yang belakang 11 ya ketemunya ya. Nah, 11 ID-nya. Untuk kode belakang dia ketemunya 8, untuk kode yang depan dia ketemunya 6 ya, 5,5 lah, 5,5 sesuai dengan valve-nya ini ya, 580 jadi press dia. Oke ya, mungkin paham. Untuk ini pasti saya rubah ini saya ganti asnya, ini saya rubah, itu pasti ya. Ini dari valve. Terus hammer, kita bicara hammer ya. Hammer ini saya kebetulan ada standar dan juga ada custom ya. Ini bedanya segini. Ini masih kurang panjang, masih kurang berat, dan masih kurang signifikan sedikit lagi ya, perlu senuan sebetulnya. Ini standar dari 88. Ini punya siapa kemarin saya lupa. Oh, punya ini nah. Punya yang di depan saya ini. Nah, ini yang saya buat, ini pun masih kurang maksimal. Ini saya buat ulang biasanya kalau yang minta full custom ya. Bahannya stainless juga sama, kita buatkan ulang, kita samakan persis untuk ukurannya supaya sama. Nah, ya, ini juga sama, kita upayakan samakan. Sama, semuanya sama. ID-nya ini juga demikian, ya. Ini juga saya samakan. Biasanya kalau yang demikian ini untuk lubang per valve per hammernya ini kan panjang ya, panjang segini ya. Jadi saya biasanya kurangin, paling masuk cuma hanya
ya katakanlah 10 mili atau 5 mili lah masuknya ke dalam. Nah, nanti per hammer saya potong biasanya, atau hammernya ini saya kurangin ya, biasanya demikian yang saya lakukan. Ini dari hammer saya pasti kalau memang mintanya nanti dari awal dia full, saya ganti ini. Ada tambahannya, ini harganya 350.000 saya buatkan. Dari hammer ini saya juga mengatakan sekali lagi ya, saya jelaskan di sini, saya tidak mengatakan ini jelek ataupun kurang bagus. Ini bagus, cukup untuk main-main itu cukup. Cuman caranya kita lagi yang untuk bikin unit ini lebih enak lagi. Ini sudah enak, sudah cukup. Tapi kita masih punya bumbu yang sekiranya kita memang perlu yang lebih enak lagi, itu kan racikannya gitu loh Mas Bro, bahasanya ya. Orang semuanya bisa masak, tapi selera orang masak ataupun selera makanan orang itu kan berbeda-beda. Insya Allah ketika saya memasak sebuah masakan, kalau saya rasa sudah cukup enak, saya hidangkan kepada konsumen ataupun user ya, untuk mencicipi masakan tersebut. Tapi biasanya sih yang saya rasakan ini, kalau sudah saya rasa sudah cukup enak, baru saya konfirmasi. Kalau belum saya konfirmasi. Ya, itu dari antara per valve dan valve juga hammer. Ini sudah saya jelaskan sedikit ya. Ini yang saya baru seujung kuku lah bahasanya ya, untuk settingan. Terus lagi hammer per hammer. Nah, untuk per hammer ini juga sama-sama kuning ya, krem. Ini bawaannya ada valve teflon ya, teflon ada, ini juga teflon. Tujuannya teflon ini ketika dia masuk ya, ini ketika dia masuk di dalam ini, itu kan ada notok ya di dalam, masuk dia. Nah, ketika dia muter ya, ketika setelah hammer kita putar begini, yang muter ya pernya semua muter, tapi kan semuanya ikut muter Mas Bro, semuanya ikut muter. Karena apa? Ini licin, ini dibikin agak tirus sedikit yang menyesuaikan dari lubangnya ini. Dia begini, ini 88 luar biasa, pencetus 88 luar biasa sebetulnya. Cuman kadang-kadang orang malah dilepas ininya. Kadang ini dilepas ininya juga depan belakang. Ini salah, kalau ini dilepas sampai dilepas ini salah. Salah besar. Saya nggak rekomendasi. Malahan kalau ini dilepas, saya nggak rekomendasikan. Harusnya dipasang. Kalau memang sekiranya ini terlalu nekan, solusinya ya ganti per hammer, beli per valve ataupun ini dipotong, itu solusi yang kedua. Baru nanti dipasang lagi ininya. Karena ini penting loh. Ini aja jangan disepelekan. Untuk valve atau teflon hammer itu jangan disepelekan. Kalau untuk saya pribadi penting banget. Luar biasa ini fungsinya. Ini kalau diputer, seandainya ini contoh ya, ini tanpa ada valve ya. Ini saya jelaskan dari per hammernya aja dulu ya. Saya terbuka Mas Bro, apa adanya saya terbuka. Jadi biar sampean itu tahu saya itu bisa setting atau tidak. Saya ini ngomongnya secara logika atau tidak, biar sampean itu bisa mengerti tentang saya pribadi ya. Harga mahal nanti nggak sesuai ataupun yang lain, nah itu yang saya jaga sih dan saya antisipasi. Ini logika ya. Seandainya ini per hammer ya, tanpa adanya valve ataupun teflon, kita masuk ke dalam terus kita puter. Otodidak, ketika dia muter, yang pasti otomatis kan ininya ikut muter Mas Bro, ininya ya. Biasanya yang terjadi ininya nanti cacat, luka ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika ini nggak menggunakan valve, dia kasar Mas Bro, muternya dia berat yang di dalam. Meskipun ini pakai ada kuncinya, agak susah dia. Karena ibarat kata ini besi ketemu besi di dalam, ataupun ini besi ketemu dural. Nah, ini kan tipis ya, tipis untuk dalamannya ini kan tipis Mas Bro. Ini kedalaman berapa? Kedalaman 10,6. 10,5 lah ya, 10,62. Yang sini 545. Ini 16 berarti cuma hanya kurang lebih sekitar 1 atau 2 mili kurang lebihnya untuk dinding totokan lah kalau orang Jawa bilang ya, atau mentoknya itu cuma hanya kurang lebih 2 milian kurang lebih.
1 sampai 2 mili kurang lebih. Jadi kalau seandainya ini dipaksa terus menerus, ketika ini masang, kalau mungkin orangnya belum ketemu settingan jenisnya, ini tetap lama-lama akan terkikis yang di dalam itu. Ya, ini salah satunya kekurangan ketika kita nggak menggunakan valve ya, teflon. Kecuali satu, silahkan kalau nggak pakai valve, tapi dengan catatan harus ada adapter untuk hammer ya. Ini enggak masalah. Nah, dia masuknya nanti begini Mas Bro, dia akan masuk ke dalam, mana sih punya aku ya, oh ini. Nah, kurang lebih begini ya, sama ya panjangnya, sama. Jadi dia masuk ke dalam, yang muter ketika di sana, dia meskipun dia muter, tapi ininya ada ininya, jadi aman, dia yang muter juga begitu Mas Bro ya. Nah, aman per hammer, dia akan stabil. Ini juga penting, mau dibikin pakai stainless yang saya buat bikin juga bisa, harganya 100.000. Atau kalau mau bikin pakai teflon juga bisa, cuman teflon biasanya kalau pakai teflon begini bisa, tapi yang lebih keras bahannya, cari yang bahan keras bisa, lebih murah, lebih mudah bikinnya. Ini dari per ini sudah ada penting banget kerjanya. Nah, di samping menambah stabilnya untuk per hammer dan juga menambah beban, jadi mukulnya dia hentakannya ke depan dia lebih efisien ya, lebih konstan kalau saya bilang. Karena untuk senapan ini dia pakai ilmu fisika Mas Bro, yang mungkin bahasanya pinter ilmu fisika, ketika sekolah senang dia akan paham tentang masalah sistem senapan. Dia hampir sama persis dengan ilmu fisika, sistem pegas ya. Ini dari sini aja udah penting ya. Untuk masalah yang lain-lain tinggal kejeniusan sampean ya, ataupun logika sampean masing-masing pribadi untuk menyesuaikan dari apa yang saya sampaikan. Ini dari hammer, per valve, dan juga langkah hammer. Nah, ini kalau langkah hammer, otomatis contoh logika lagi ya. Ini logika lagi. Logika lagi saya buatkan. Umpamanya saya pakai hammer pendek. Ini kan panjang. Selisihnya kan lumayan panjang, banyak ya. Nah, banyak ya. Selisihnya ada mungkin ya 5 milian lah mungkin. Lebih. Kalau 5 mili lebih. Ini kan per valve saya pakai. Nah, hampir 1 cm 62 ya, kurang lebihnya ya, selisihnya ya. 10 mili 62 kurang lebihnya. Jadi lebih pendek langkah hammer. Ketika dia langkah hammer pendek, contoh begini Mas Bro ya, saya buatkan. Ini pendek. Ini pendek, ini masuk enggak? Karena ini agak gede punya saya. Oh, masuk. Nah, ini masuk ya. Press sama. Ini langkah hammer pendek. Saya bikin contoh. Waduh, ini enggak ada lubang. Saya ambilkan yang ada lubangnya ya. Ini ada lubang as. Kita harus buat lubang full. Nah, ini begini Mas Bro. Cuman memang agak susah ketika kita masang pertama kalau ada asnya, karena lubang kuncinya itu kita bubut ya, kita bor. Kita harus pakai begini aja cukup. Ini logika yang kedua. Contoh kalau seandainya saya pakai langkah hammer pendek, ini harus masuk ke dalam semuanya ya, harus full ya. Tapi untuk contoh aja lah ini ya. Aduh, ini sudah keras, apalagi kalau pakai yang panjang, lebih keras lagi. Ini pendek aja sudah terasa keras untuk saya pribadi. Bisa keras kalau memang user ini main 20 grain atau 18. Ini aja, nah, ini kan panjang Mas Bro. Nah, ya, panjang Mas Bro. Kalau langkah hammer pendek, pakai langkah hammer pendek 8 mili atau 9, tinggal sama ngatur kombinasinya per valve. Mau dibikin keras bebas, bisa, mau dibikin lembek valve-nya juga bisa. Nah, ini aja sudah keras banget tuh Mas Bro, masih keras ya. Bahasanya segini aja dia sudah ngokang ya. Nah,
begini aja udah ngokang dia Mas Bro ya. Kalau langkah pendek begini aja udah ngokang, jadi nggak perlu. Nah, kata kita orang lari kan capek kalau terlalu jauh ya, logika. Terus saya bilang ini rekomendasi untuk main slug, kita buka ya. Kita buka adapter valve, adapter regul, adapter laras. Kita buka ya. Ini luar biasa. Ini kemarin saya nemuin kasus ini banyak ya di Bengal ini, alhamdulillah. Pesanan Bengal saya yang custom sama saya itu lumayan banyak ya. Speknya bervariasi, ada yang 14, 13, 12, ada juga yang minta 20 grand. Beberapa orang termasuk Mas yang di Papua sana. Mas Selamat. Ini ada seal o-ring, kita lepas buat dulu biar nggak hilang ya. Dari lubang transfer ini sudah gede banget ya Mas Bro. Gede banget ya. Oh, lubangnya kayak sumur kalau saya bilang, dan pencetus 88 ya baru ini. 88 yang buat demikian. Ini bor 688, 6.88. Bor 6 ya, setuju lah. Udah sama ya. Nah, 7, kurang lebihnya 7 mili. Ya. 7 mili kurang lebihnya untuk lubang transfernya. Sedangkan tutupnya ini ya, tutupnya ini menggunakan lubang sama pastinya. 6 ya, 626, 6 mili lebih lubangnya ini. Ada seal di sini. Wah, nutup begini dia Mas Bro. Secara langsung dia kan lebih konstan lagi, lubangnya gede banget. Jadi untuk main small dan bikin sangat mampu. Kemarin ini ada perbedaan, nanti saya jelaskan ya. Kenapa ini dibuat 6? Kalau seandainya ini dibuat sama dengan lubang transfer yang ada di bawah, nanti sealnya nggak bisa dipasang Mas Bro. Dia nanti masuk ke dalam, nggak konsisten, jadi bocor pastinya. Secara otomatis di dalam ini dibuat agak kecil, lebih kecil daripada yang ini, lebih kecil kurang lebih 1 mili ya tadi ya. Kurang lebihnya 1 mili, ini 7, ini 6, berarti masuk. Jadi seal masih bisa dipasang begini dia. Oke ya, penjelasan saya mungkin bisa dipahami dari seal atau lubang transfer segala macam. Dan di dalam sini mungkin kalau yang sudah punya ataupun ini warnanya silver mungkin kelihatan ya. Ini hitam, di sini udah oval, gede juga ya. Sepanjangan ini untuk lubangnya. Terus oval, gede, diameter kurang lebihnya antara 3,5 sampai 4 milian kurang lebih di dalam ini. Nah, itu kelihatan kalau di sini, tapi ini kamera kurang begitu jelas ya. Di sana. Depan ini ada seal, biasanya seal 013 yang saya pakai. Nah, dia begini Mas Bro. Dia begini. Oke ya, paham ya. Dari lubang transfer sangat, wah, memang luar biasa 88 membuat inovasi ini kok. Saya akuin terbaik. Dan juga saya bahas untuk magasin 18 mili ya. Saya terangkan 18 mili 8 magasinnya ini juga demikian. Saya pasang dulu biar enggak lupa nanti ya. O-ring sudah ada, tinggal nancap aja nanti larasnya. Kita kencengin dulu. Ini harus kencang ya Mas Bro masangnya. Biasanya kalau demikian itu nanti akan diduplikat lagi sama orang-orang yang berseberangan dengan 88, itu sudah hal biasa sih untuk kami. Kami juga kadang-kadang ya pokoknya cukup senyumin aja lah, nggak perlu ditanggapi secara pakai otot atau pakai emosi ya, nggak perlu, nggak penting. Demikian itu tidak penting. Ini untuk magasin. Ini magasin M18. Masuknya enak, ngunci klek ada bunyinya ya. Nah, enak. Nah, enak.
enak banget. Ketika kita mau lepas ya lepas. Untuk adapter 15 mili ini dipasang di sini, nanti yang stainless itu dilepas, ini dipasang begini ya. Untuk magasin 15 mili. Kekurangan magasin 15 mili untuk yang sekarang, versi-versi sekarang mana ya magasinku yang 15 mili, nggak ada lagi. Naruhnya di mana lupa saya. Lupa naruhnya Mas Bro. Mana di mana ini, di mana? Kok enggak ada. Waduh, di senapan satunya paling. Ngerokok sih. Yo, cut angkame ngomong ayo. Tuh hamburan tempatnya Mas Bro. Tahu di mana nyimpannya yang 15 mili. Maksud saya untuk perbandingan, nah, kurang lebih ini. Ini bukan magasin 88 ya, saya beli dikasih ini magasin 15 mili. Saya bikin contoh begini Mas Bro ya. Ini dari kita buka untuk penjelasan saya untuk magasin. Pentingnya ini ketika kita menggunakan mimis 20 grain ya. Ini begini, di dalam sini biasanya dia akan muncul. Nah ya, di dalam sana itu muncul, dia akan muncul begitu ya. Jadi ketika dimasukkan ke dalam dia apa ya, nyangkut Mas Bro, nyangkut. Jadi kurang maksimal kalau yang 15 mili itu nyangkut dia. Jadi ketika kita menggunakan yang M18, kalau untuk pengguna mimis besar panjang kayak 20 grain, ini enak, nggak nyangkut dia ya. Ini bukan 88 sih, yang satunya. Kalau yang 88 nyangkut sih yang 20 grain. Mana enggak, tapi enggak tahu saya naruhnya, lupa. Aduh, pokoknya nyangkut mana ya intinya ya 15 mili ya. Ini kalau 15 mili maksimal itu mimis 18 grain. Itu pun enggak semuanya. 17 lah sudah maksimal itu panjangnya. Kalau pakai 18 sama 20 yang kemarin saya coba dia nyangkut. Di putaran begini nyangkut, tapi kalau untuk 18 mili ini panjang maksimal banget. Memang lumayan ya. Lumayan panjang. Nah, ini aja sudah berapa ini? Kurang dilepas 18 ya, tebel Mas Bro, aman pol. Untuk badannya ini kan lebih tipis ya, 925 ya, 17,5 lah, 1747 tebalnya. Terus untuk kita bicara dari bahas lagi untuk plenum ya, plenum 88 kita buka ya. Ini saya jelaskan, ini baut rilis. Nah, kalau buang angin atau baut rilis kita putar kendorin untuk membuang angin ketika masih tabung di dalam sini masih ada angin. Nah, ini ya. Ini kalau sudah kencengin lagi maksimal. Ruang ledaknya ini gede banget juga Mas Bro, gede lah, gede banget, enggak gede tapi sangat membantu ketika unit sampai lemah sahwat ataupun kurang power, sangat membantu dan rekomendasi. Ini ada bautnya 6, penguncinya bautnya 6, kanan kiri, samping 3, samping kanan 3, samping kiri 3. Jadi cukup kuat dan kokoh. Memang 88 inovasinya luar biasa. Dia nggak monoton dengan produk-produk itu aja ya. Selalu ada yang terbaru, selalu ada inovasi. Ini pencetus pertama di Indonesia 88 yang membuat plenum bawah. Lainnya cuma hanya mengikuti, meskipun kita bahas ada produknya RTE kan, saya sebutkan. Ketika waktu itu saya pernah komplain, bukan komplain ya, komentar lah di statusnya, dia tetap nggak mengaku itu, bahwasanya dia itu
bilang kalau dia juga duplikat punyanya produk luar. Tapi kan Indonesia baru 88 yang membuat duluan gitu loh Mas Bro. Saya nggak mempermasalahkan masalah itu sih, terserah, bebas, los. Nah, ini ruangnya gede banget. Ruang ledaknya gede, di tengah pun ada sekatannya ya. Ini ada sekatannya dinding. Sekatan dindingnya kita ukur untuk ketebalan dinding sekatan tengah ya. Kita ukur 0. Nah, 672 ya, tebelnya dinding 672 kurang lebihnya. 672, 650 lah ya, 650 kurang lebihnya. Nah, ya kurang lebihnya segitu ya tebelnya. Terus untuk ketebalan dinding saya raba dulu, aman. Pastikan ini rata. Ketebalan dindingnya juga ada 613 sama ya, sama kurang lebihnya 613 dinding kanan kiri. Untuk panjangnya ruang redak ini lumayan gede ya, lumayan panjang, ada 47,80 kurang lebihnya ya, gede banget. Cukup untuk main big game ini, main 20 grand mengatasi, karena sudah saya coba kemarin. Ini saya terangkan di sini biar nggak salah paham. Ini punyanya Mas B, ini juga ada di sini, minta 20 gram. Cuman untuk main di 20 gram sekarang agak berat, belum ketemu sih. Baru ketemu di 980 sampai 990 nih unitnya. Ini untuk plenum ya, 42 panjangnya. Gedenya juga, lebarnya dalam 44 11 44 sama ya, kurang lebih depan belakang. Terus ngeri lah Mas Bro, pokoknya 88 luar biasa lah. Itu aja sih intinya, saya nggak bisa ngomong banyak-banyak. Tambah cc-nya saya nggak tahu, kalau untuk ukuran cc saya nggak punya alatnya masalahnya, jadi saya nggak bisa jawab untuk cc-nya berapa cc ataupun yang lain, saya nggak bisa jawab. Nah, buat saya yang demikian nggak penting. Oh ya, terus lagi Mas Bro, untuk seal yang kebingungan, untuk seal ini ukurannya 2x38 atau 2x39 ukurannya ini ya. Kalau nanti ada kebocoran yang lain-lain, sealnya ukurannya itu. Oke ya, ini presisi banget masuknya. Posisi. Oke, penjelasan saya mungkin bisa dipahami ya. Kalau kurang paham ya silahkan telepon. Ini rekomendasi untuk main-main small dan big game. Saya pastikan mampu banget. Enak ini untuk main-main itu. Kita kencengin dulu ya. Penjelasan saya rasa sudah detail ya Mas Bro ya. Mungkin baru saya ya, nggak tahu lah. Saya rasa mungkin baru saya yang demikian, tapi kalau ada yang lain ya mungkin dia lebih bagus ya, alhamdulillah. Untuk mereview saya nggak capek-capek ya. Intinya saya cuma hanya bicara apa adanya, saya bagus katakan bagus, jelek katakan jelek. Tetap saya tampil apa adanya dengan ciri khas saya Kristanto ya. Kalau ngencengin, cukup ngencenginnya, jangan terlalu berlebihan ya. Ini juga saran, ngencengin cukup begini aja sudah cukup ya, karena sudah ada baut 6 dan silang ya, jangan sini-sini semuanya, silang kanan kiri supaya imbang Mas Bro untuk pengencangannya. Pengencangannya supaya imbang. Nggak mungkin kemana-mana deh Mas Bro, karena baunya udah panjang ya, dalam, dan juga ada baut 6 titik ya. Cukup, ini aja sudah cukup. Untuk ngencenginnya juga pakai tangan aja sudah cukup, begini aja sudah cukup Mas Bro. Jadi nggak perlu pakai kunci yang kayak tadi, nggak perlu.
Nanti udah cukup kok, karena di sini ada seal, nggak mungkin dia akan anginnya akan keluar. Di sini juga demikian. Kalau ngoncengin cukup ya, nggak usah terlalu kencang, betul, standar lah. Oke, mungkin ya sedemikian lah ulasan saya ya. Jadi lebih kurangnya demikian, lebih kurangnya. Kalau ada yang salah ya saya minta maaf ya. Buat standar ada dulu, performernya dan valve. Nanti saya setting, kita harus kirim dulu ini barangnya ke Jawa ya. Untuk buat popor punya Mas Cuding ini pakai popor kayu, minta 15 grain tabung Taiwan untuk apa namanya, regul custom ya, full custom, nanti regul kita siapkan. Hari ini saya kirim lagi untuk ke Jawa supaya ini bisa dikondisikan untuk pembuatan popornya. Ini untuk unitnya Mas siapa ini? Mas Beni ya. Ini unitnya Mas Beni. Mohon maaf tempatnya agak mungkin kurang rapi atau berserakan karena bengkel ya. Ini minta spek, untuk spek 20 grain juga sama. Minta spek 20 grain untuk mimis slug. Ini ada mimis yang tadi saya buat contoh ya, ada mimis PL slug. Mimis PL slug 20 grain mintanya 1000, tapi baru ketemu di 980 kurang lebihnya baru ketemu. Ini saya sudah maksimalkan semuanya ya Mas Bro. Ini langkah hammer saya bikin panjang 13 mili pun sudah sangat panjang ya. Ini pun boros ketemunya, boros banget. Jadi per ini yang tadi ketemunya per satu magasin malah cuma dapat berapa? Satu magasinnya kurang lebih 400 PSI. Ini 15 shoot. Tapi kalau dibilang boros ya boros. Kalau kita bandingkan dengan mimis kecil ya, mimis yang 13, 12 grain, 14 grain boros. Tapi kalau kita kembalikan ke mimis besar, mimis berat kayak 20 grain, 18 grain, ini cukup ya, saya kembalikan lagi. Terus karena untuk Mas Beni mintanya ini kan minta powernya minta kencang ya, intinya dia minta 1000 up. Jadi ya resikonya demikian. Tapi kalau Mas Beninya minta akurasi, saya nggak mungkin akan setting demikian gitu loh, dengan power segitu nggak mungkin. Kalau dia minta akurasi, saya buat akurasi power sestabil mungkin, seenak mungkin, seirit mungkin, itu saya lakukan. Tapi kalau ketika konsumen ataupun user minta, Mas saya minta spek powernya pokoknya kenceng, main 1000 untuk 20 grain, berarti kan otomatis saya nggak cari akurasi itu ngikutin power gitu. Nah itu saya, jadi power dulu kita cari 1000 untuk 20 grain, baru akurasi kita ngikut dengan powernya. Itu saya, kalau settingan saya, kalau permintaan konsumen begitu. Tapi kalau konsumen mintanya, saya nggak ngejar akurasi power, tapi akurasinya penting bagus, saya buat urit seenak mungkin, senyaman mungkin, dengan langkah hammer pendek, dan juga power tetap stabil, akurasinya tetap bagus ya. Itu yang saya lakukan ketika user mintanya akurasi. Ini juga sama sih, saya nggak membedakan akurasinya meskipun dia power 1000 ini jelek, enggak. Ini sudah saya coba, sudah saya tes. Untuk power 980 20 grain, 18 grain ketemu di 1014, 17 grain itu ketemu di 1030 sampai 1040 ya, untuk 17 grain. Untuk 16 grain ketemunya di 1080 kurang lebihnya. 16 grain sudah saya coba, akurasinya bagus. Dan saya sudah coba di 100 meter minimal ini ya. Bukan minimal, kemarin saya coba di 110 malahan kurang lebihnya. Saya nembaknya di tembok, rapat, cuman boros. Saya nggak bisa nyobanya terlalu banyak. Paling nembak, ini kan ada beberapa versi mimis ya, kayak 20 grain BL Slug, ini 5 kali saya tembak. Terus nanti kita coba untuk yang mimis berapa grain? Yang 17 grain, ini 5 kali tembak. Terus untuk mimis yang mana nih? 20 grain. Nah, ini 20 grain, cinci Slug, ini juga 5 kali tembak. Ini sudah 500, kembali lagi saya haruskan ngisi angin lagi. Saya coba lagi nanti dengan yang 18 grain untuk yang cinci serat.
Terus saya coba lagi dengan 18 grand. Untuk yang BL slug ini bagus semuanya. Mimis ini saya rekomendasi semuanya. Bagus. Akurasinya dengan setelan hammer sama, tidak saya rubah. Meskipun dengan power dari 980 20 grand sampai 17 grand dia 980, akurasinya tetap sama. Bagus. Ya, bagus. Nggak kalah lah. Sama, bagus. Di jarak sama. Itu yang saya lakukan. Ini saya nggak merubah setelan hammer, tapi nanti ini karena waktu itu saya settingan yang kemarin itu langkah hammer 9 mili, tapi karena berhubung ini saya menggunakan langkah hammer 13 mili yang sekarang terpasang, nanti saya tes akurasi lagi, saya cek lagi, saya pastikan lagi ya. Ini output 2200. Kalau kemarin outputnya 2000 persis, dia cuma main di 960 malahan. 960, 970 kurang lebihnya untuk 20 grainnya. Ketika saya naikkan outputnya, ada perubahan ataupun penambahan power FPS di 980 sampai 990 kurang lebihnya. Di situ mainnya untuk 20 grain. Untuk 18 grain, 16 grain, 17 grain juga sekarang ketika output naik ada perubahan signifikan lagi ya Mas Bro. Itu yang saya lakukan. Oke, mungkin penjelasan saya nanti ketika unit ini sudah terpasang semuanya ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada kendala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian dulu ulasan saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya juga manusia biasa yang tak lepas salah dan dosa. Saya tidak ada tujuan niatan untuk sombong, untuk ria ataupun yang lain. Oke, terima kasih Mas Bro. Selamat siang, selamat beraktivitas. Salam satu laras dari Tanah Puriang, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.